Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur dan berterima kasih buat semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan juga saudara-saudara kami yang ada dimanapun yang mengikuti acara ini. Tuhan, Engkau berkati lawat mereka semua. Dan kami bersyukur kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bertema tentang doa mengubah segala sesuatu. Nah, setiap orang yang ada di dunia ini pasti menginginkan namanya mujizat. Amin. Pasti menginginkan namanya mujizat yang dari Tuhan. Nah, banyak contoh yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, di sekitar kehidupan kita, di sekitar keluarga kita. Contoh yang saya ambil ada dua, yaitu yang pertama, seorang yang sakit keras atau yang mengalami kanker stadium yang terakhir. Nah, di situ yang terjadi adalah orang ini menginginkan suatu mujizat yang terjadi dalam kehidupannya agar dia sembuh. Nah, yang kedua adalah seseorang yang kondisi ekonominya hampir bangkrut. Nah, di situ juga ia menginginkan bahwa keekonomiannya ini dalam kehidupannya bisa dipulihkan kembali. Jadi dia menginginkan mujizat yang berasal dari Tuhan agar kehidupannya boleh menjadi normal kembali. Nah, itulah dua contoh yang saya sudah sampaikan. Nah, ada pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada saudari yang diberkati oleh Tuhan, yaitu apakah mujizat masih terjadi pada saat ini di kehidupan kita ini? Saya katakan iya. Karena apa? Tuhan masih bekerja dalam kehidupan kita, yang masih ingin menolong kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam setiap kehidupan tokoh-tokoh dalam Alkitab, kisah kehidupan orang-orang yang ada di dalam Alkitab, mereka banyak sekali mengalami mujizat yang terjadi yang berasal dari Tuhan. Yang pertama adalah Bapak Abraham dan keluarganya, istrinya Sarah. Mujizat yang terjadi dalam kehidupannya adalah Sarah, istri Abraham ini, dapat melahirkan seorang anak laki-laki pada masa usianya yang sudah tua, yaitu umur yang 90 tahun. Padahal kalau kita pikirkan dalam kehidupan kita, itu mustahil, karena itu kondisi usia yang sudah sangat tua. Amin. Nah, itu kondisi yang usia sangat sudah tua. Jadi di kehidupannya mereka tetap percaya kepada Tuhan, dan mujizat itu terjadi dalam setiap kehidupan Bapak Abraham yang ada. Dan contoh yang kedua adalah Hana, ibu dari Samuel, seorang wanita yang dulunya mandul tetapi memiliki iman, dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh yang hasilnya mendapatkan anak, dan dia juga mendapati janjinya, dia akan memberikan itu kepada Tuhan. Inilah mujizat yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan orang-orang yang ada di dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Nah, di sisi lain juga masih banyak lagi yang mengalami mujizat yang terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Nah, seperti Rahel dan Ribka contohnya. Berbicara tentang mujizat adalah suatu campur tangan Tuhan dan jawaban yang indah dari doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Mujizat adalah campur tangan Tuhan dan jawaban yang indah dari doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Ketika kita menaikkan doa kepada Tuhan dengan iman kita, pasti mujizat akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, mari kita, saudara-saudara yang berkati Tuhan, saya mengajak kita semua untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ayat yang saya angkat pada saat ini adalah
terdapat dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16b. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16b, demikian firman Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, inilah kita sebagai orang Kristen. Firman Tuhan mengajak kehidupan kita. Kita harus berdoa. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak ada kuasa dalam kehidupan kita. Tidak ada kuasa yang Tuhan turunkan dalam hidup kita. Untuk itu mari kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena ini adalah suatu janji yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Apabila kita berdoa sungguh kepada Tuhan, maka mujizat akan terjadi dan pemulihan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita, baik keluarga ataupun dimanapun kita berada. Dan akan tetapi mujizat tidak selalu diartikan dengan kesembuhan dan kesuksesan yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi mujizat adalah suatu jawaban yang terindah yang Tuhan beri dalam hidup kita walau tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini jawaban Tuhan. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, apa yang kita minta kepada Tuhan, tapi Tuhan memberikan yang lain, kita harus terima. Karena itu adalah jalan terbaik. Karena itu adalah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikannya untuk masa depan dan kehidupan kita. Ada kalanya kehidupan kita tidak mendapat jawaban dari Tuhan karena ada faktor yang tidak Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama adalah ada kebencian dalam hati atau dendam dalam hati atau dendam. Yang kedua adalah masih ragu akan pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah tidak menyerahkan seluruh permasalahan beban dalam hidup kita kepada Tuhan. Mari kita saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini saya mengajak biarlah kehidupan kita tetap terus bergantung di dalam Tuhan. Doa dapat mengubah segala sesuatu dan mujizat pasti terjadi jika selalu bersandar dan berseru berharap kepada Tuhan. Jangan pernah ragu dan jangan pernah ragu, yakinlah mujizat pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diberkati, kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan agar kami tetap terus berharap dan bertekun di dalam Engkau Tuhan, dan berdoa selalu di dalam Engkau agar kami boleh dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat
mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Di hadapan tahta ku